wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, Miss. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah sekali. Baik, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali pada pelajaran matematika pada materi sistem persamaan linier dua variabel. Sebelumnya kalian sudah belajar kan tentang sistem persamaan linier dua variabel? Nah, ada baiknya sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat nanti dapat bermanfaat. Saya mau ketua kelas memimpin doa. Before we start our lesson, let's pray together. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, setelah kita melakukan setelah kita berdoa, semoga ilmu yang nantinya kita pelajari dapat bermanfaat. Baik, sebelum masuk ke materinya, Miss mau absen terlebih dahulu. Siapa yang nggak hadir hari ini? Alasannya kenapa? Apakah semuanya sakit itu? Kita doakan saja semoga teman-teman yang tidak hadir bisa hadir kembali mengikuti pelajaran seperti biasanya. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Sekarang silahkan keluarkan buku catatan kalian dan alat tulis kalian. Mau kalian perhatiin ke depan. Kalian perhatikan. Di sini Miss punya pertanyaan. Pernahkah kamu pergi ke pasar membeli buah? Pernah? Nggak pernah? Ke supermarket pernah? Pernah nggak kalian berpikir itu kalau membeli buah, bagaimana ya cara penjual itu menentukan total harga keseluruhan buah tersebut? Bagaimana caranya? Selain pakai kalkulator. Nah, jadi sebenarnya perhitungan yang telah dilakukan oleh penjual itu bisa kita masukkan ke dalam model persamaan linier. Bagaimana Miss caranya? Misalnya, kita membeli buah apel. Buah apel itu kita misalkan dengan variabel A dengan harga X rupiah per kilogram. X itu kita misalkan sebagai harga dari si buah apelnya. Dan kita juga membeli buah jeruk yang dapat kita misalkan dengan variabel J misalnya dengan harga Y rupiah per kilo. Y itu adalah harga dari si buah jeruk. Nah, itu merupakan contoh sederhana. Itu merupakan contoh sederhana dari model persamaan linier dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari pernyataan yang Miss bilang tadi, bahwa kan sudah disebutkan bahwa A dan J itu merupakan variabel yang mewakili dari buah, masing-masing buah yang akan kita beli. Sedangkan X dan Y itu merupakan perwakilan dari variabel X dan Y merupakan perwakilan dari masing-masing harga yang akan kita beli. Jadi, dengan kita mengetahui harga total dan jumlah buah yang akan kita beli, kita dapat membuatnya dalam bentuk model matematika atau model persamaan linier. Dan kita juga dapat menentukan nilai X dan Y-nya, atau nanti akan menentukan harga satu buahnya berapa. Selanjutnya, Miss mau menunjukkan salah satu video motivasi belajar. Di sini kan Miss ada poster bahwa belajar tanpa mengenal putus asa. Karena kita di sini adalah sebuah tim.
kelompok, maka Miss akan menunjukkan atau menampilkan video mengenai motivasi belajar per kelompok. Perhatikan dulu videonya. Sudah lihat videonya? Nah, siapa yang bisa menyimpulkan dari video motivasi tersebut? Semua masalah besar, semua tantangan besar kalau kita kerjakan bersama-sama akan terasa Masih ingat sistem persamaan linear satu variabel? Bagaimana sistem persamaan linear satu variabel? Coba dulu satu orang angkat tangan. Apa ciri dari sistem persamaan linear satu variabel? Kuat dulu. Siapa namanya? Zafira Delia. Apa Zafira? Cirinya variabelnya 1. Bagus. Jadi, sistem persamaan linear satu variabel itu hanya memiliki satu variabel. Jadi, kalau perbedaannya dengan dua variabel, dia memiliki dua variabel. Apa pembeda PLDP dengan SPLDP? Kalau PLDP, dia hanya berbentuk satu persamaan, yaitu AX tambah BY sama dengan C. Tapi kalau SPLDP sudah ditambahkan dengan sistem, berarti dia memiliki dua persamaan. Seperti contoh kalian, pernah kan kalian menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel? Dia ada dua persamaan kan? Kalau hanya satu, itu dia adalah VLDP, tidak memakai sistem. Tapi kalau dua, dia memakai sistem. Dan pembedanya dengan sistem persamaan linear satu variabel ini, dia hanya memiliki satu variabel. Biasanya kalian pelajari di kelas 7 kan? Nah, Miss mau tanya, untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel, ada berapa cara penyelesaian? 3, 4, apa aja? Campuran gak dimasukin? Berarti ada cara? 4 cara. Nah, selanjutnya Miss mau tanya, gambar apa ini? Kalau di sekolah apa namanya? Koperasi. Pernah nggak beli di koperasi? Pernah. Apa yang kalian beli biasanya di koperasi? Kalau kalian beli misalnya 2 pulpen dan 3 buku, pernah nggak berpikir, kan beli 2 pulpen dan 3 buku dengan harga 10.000 misalnya, berapa ya harga pulpen dan bukunya dengan harga total itu 10.000? Pernah mikir nggak? Sekarang kita ajak berpikir. Nah, selanjutnya Miss mau menjelaskan tujuan pembelajaran. Nah, kita dengan mengikuti pembelajaran kali ini dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning yang berbantuan LKPD, dengan menggunakan pendekatan scientific TPACK atau teknologi pedagogical content knowledge. Jadi, kan Miss menggunakan TPACK nih. TPACK, teknologi dan konten.
Dan konten itu adalah video yang tadi Miss tampilkan. Nanti Miss akan menjelaskan juga bagaimana cara penyelesaian sistem persamaan linear dalam kehidupan sehari-hari menggunakan video pembelajaran. Jadi sekarang kita pembelajaran adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu menentukan persamaan linear dua variabel sebagai model matematika dari situasi yang diberikan dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan PLDP dan SPLDP dengan benar, sesuai yang tadi Miss jelaskan. Selanjutnya, siswa dapat menyelesaikan persamaan kontekstual yang berkaitan dengan SPLDV. V-nya hilang itu ya. Dengan menggunakan metode grafik, eliminasi, substitusi, dan campuran. Yang keempat, siswa dapat menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi poin keempat ini yang akan kita bahas nantinya. Nah, sekarang kita masuk pada materi sistem persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Miss akan nampilkan videonya. Semuanya perhatiin ke depan. Cara penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Ingat, kalau kalian menemukan soal cerita yang dia menyatukan sistem persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari, kalian misalkan dulu apa yang terdapat di situ, objek apa yang terdapat di situ, bisa kalian misalkan sebagai X dan Y. Dan selanjutnya kalian buat, habis kalian misalkan, kalian buat model matematikanya. Nak, tadi dia membeli berapa donat dan berapa cupcake. Kita masukkan persamaannya. Itu namanya model matematika. Setelah kita diketahui model matematikanya, kita selesaikan. Biasanya untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel ini, dia menggunakan metode campuran, yaitu metode eliminasi dan metode substitusi. Jadi setelah kalian selesaikan nanti cara penyelesaiannya, kalian buat kesimpulannya. Jadi harga yang harus dibayar ini adalah itu adalah kesimpulan. Kesimpulan itu sangat penting untuk menjawab, untuk menambah nilai kalian. Nah, selanjutnya, Miss ada masalah. Habib dan Roji bersama-sama pergi ke koperasi sekolah untuk membeli jajan. Habib membeli 3 buah risol dan 1 buah cireng dengan harga seluruhnya Rp11.000. Sedangkan Roji membeli 2 buah risol dan 2 buah cireng dengan harga seluruhnya Rp7.000. Tentukan berapa uang yang dibayar jika membeli 1 buah risol dan 2 buah cireng. Nah, Miss mau tanya dulu, kue tradisional apa yang dibeli 2 orang itu? Risol dan cireng. Berapa total keseluruhan harga yang harus dikeluarkan mereka untuk membeli semuanya? 8, kan saya tanya keseluruhannya. Nah, selanjutnya saya mau tanya, bagaimana cara menentukan model matematikanya? Yang risolnya jadi variabel X, yang cirengnya jadi variabel Y. Ya benar. Jadi risolnya kita misalkan sebagai variabel X dan cirengnya kita misalkan sebagai variabel Y. Jadi kalau 3 buah risol tambah 1 buah cireng sama dengan 11.000, bagaimana model matematikanya? Satu ya, perlu ditulis 1? Tidak, ya kan? Variabel dia itu memiliki 1 koefisien, yaitu angka 1. Nah, selanjutnya Miss akan bagi LKPD untuk masing-masing kelompok. Jadi kalian sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing kan? Sudah siap menjawab soal? Jadi, Miss punya soal, hanya 1 soal, tapi anaknya 3. Jadi, nanti kalian bisa jawab di lembar jawaban. Miss sudah sediakan lembar jawabannya.
Jadi kalian nanti setelah kalian selesai mengerjakan, Miss harap kalian mau presentasi ke depan beberapa kelompok, dan kelompok lain tidak hanya mendengarkan saja tapi mengevaluasi hasil presentasi dari teman-temannya. Mengerti? Silakan tulis identitasnya dulu. Lihat ke depannya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya. Dua kelompok tercepat nanti akan saya kasih hadiah. Apa? Iya, nama kelompok itu buat kelompok 6. Misalnya kalian kan kelompok 2, jadi kelompok 2. Anggotanya siapa aja buat namanya? Kelompok berapa? Tidak boleh dibantu dengan Miss Putri. Iya. Ya. Kalau udah selesai boleh taruh di depan. Apa? Ini masih satuan pensil dan buku tulis berapa? Harga satunya berapa? Satu kayak gini. Oh, 1 biji ya. Sudah selesai menulis identitas, saya kasih waktu. Dengar, saya kasih waktu 15 menit mengerjakannya. Oi. Tinggal jawab aja ya, tidak perlu menulis soal kembali. Nanti di presentasi, Ya. Jadi kelompok berapa? Jangan lupa nulis identitasnya. Iya, Miss. Kelompok yang mengumpulkan jawabannya, mereka akan mempresentasikan hasil mereka, dan kalian harus perhatikan, tanya yang nggak ngerti sama mereka, mereka akan menjawab. Miss mau kelompok pertama yang mempresentasikan itu adalah kelompok 6. Aku pembuka penutup, kalian menjelaskan. Pegang HP-nya Assalamualaikum. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are standing here. We want to presentation about. We are standing here because we are gonna present our group discussion about SPLDV. But before that, let us introduce ourselves first. My name is Zafira Adelia Kansa. My name is Azira Safana. My name is Yasmin Arifah Kamil Atma. My name is Nabila Yasmin. My name is Asma Sasabila. And we are from group 6. Iya. Baca soalnya. Nah, aku baca soalnya. Aku. Petunjuk umum. Perhatikan penjelasan yang telah diberi. Permasalahan, pada suatu hari terdapat dua orang sahabat yang ingin membeli alat tulis di toko mawar yang berada di sekitar sekolah. Dua orang sahabat itu bernama Fakri dan Asnawi. Fakri ingin membeli 4 pensil dan 2 buku tulis dengan harga 5.100. Sementara itu, Asnawi ingin membeli 2 pensil dan 4 buku tulis dengan harga 7.400. Tentukanlah A model matematika dari soal tersebut, B harga satuan pensil dan buku tulis, serta C harga 10 pensil dan 2 buku tulis.
Jadi di sini kami memiliki kertas jawabannya. Jadi pertama-tama kita akan membahas tentang model matematika dari soal tersebut. Di sini diberitahu bahwa ada dua orang sahabat bernama Fahri dan Asnawi. Nah, si Fahri ini ingin membeli 4 pensil dan 2 buku tulis dengan harga 5.100. Jadi kita buat persamaannya bahwa pensil itu X dan buku tulis itu Y. Kalau di sini terdapat 4 pensil dan 2 buku tulis, berarti 4X ditambah 2Y. Dan karena harga total pensil buku tulis ini adalah 5.100, di sini kita tulis 5.100 ya. Untuk persamaan kedua, tertulis bahwa Asnawi ingin membeli 2 pensil dan 4 buku tulis dengan harga 7.400. Jadi kita tulis lagi 2X dan 4Y sama dengan 7.400. Seperti yang tertulis pada kertas soal ini. Baru kita akan bahas tentang soal kedua, yaitu harga 1 pensil dan buku tulis. Di sini kita menuliskan 2 persamaan terlebih dahulu ya. 4X ditambah 2Y sama dengan 5.100. Sama dengan 5.100, dan persamaan kedua yaitu 2X ditambah 4Y sama dengan 7.400. Pertama-tama kita akan mencari nilai X terlebih dahulu. Jika kita mencari nilai X, maka nilai Y yang harus kita eliminasi. Maka pertama-tama kita samakan dulu nilai Y-nya. Yang persamaan pertama kita kalikan dengan 2, dan persamaan kedua kita kalikan dengan 1 agar Y-nya bisa menjadi 4. Yaitu kita melihat kalau nilainya sama yaitu 4. Jadi kita menulis di sini bahwa 8X ditambah 4Y sama dengan satu kelompok saja yang presentasi. Miss mau menerangkan bahwa kan kita menyatakan harga di situ. Harga kan? Nah, kalau dinyatakan harga, koma itu nak jangan dibaca koma, tapi kita baca rupiah. Kan kamu baca 4.600, 4.667 rupiah. Jadi kamu baca tidak perlu pakai komanya. Nah, selanjutnya tadi kelompok 6 mempresentasikan hasilnya ada yang keliru, hasil akhir. Jadi hasil akhirnya itu seharusnya 7.904 rupiah. Tidak pakai koma ya. Walaupun belakangnya koma, tapi karena kita kan menyatakan harga suatu produk. Jadi, nah selanjutnya di sini sudah paham semua cara penyelesaiannya. Nah, jangan hanya satu orang saja yang paham. Di sini kita berdiskusi, kita membuat kelompok, jadi semua harus paham. Nah, selanjutnya Miss mau ngasih evaluasi pembelajaran untuk kalian. Jadi Miss mau kalian menyelesaikan soal tersebut, dan nanti jawabannya boleh kasih ke Miss. Ada yang bisa mengasih kesimpulan dengan sistem persamaan linear 2 variabel yang telah kita kerjakan? Apa? Jadi untuk mengerjakan sistem linear 2 variabel ini, dengerin dulu. Kita harus menyamakan koefisiennya terlebih dahulu. Kalau untuk mengeliminasi, bisa menggunakan metode eliminasi, substitusi, atau bisa kalian menggunakan metode campuran. Tadi banyak Miss lihat kalau kalian mengerjakannya menggunakan metode eliminasi, ya kan? Untuk mencari X dan Y-nya. Tapi rasa Miss, kalau untuk Miss, yang mudahnya itu kita menggunakan metode campuran. Jadi setelah kita eliminasi, langsung kita substitusikan aja nilai si Y tadi yang kita dapat dengan persamaan lainnya. Jadi dia langsung dapat si X-nya. Jadi kita tidak mengkalikan silang lagi hasilnya. Nah, Miss mau jelasin bahwa SPLDP dalam kehidupan sehari-hari ini sangat penting untuk kalian. Misalnya kalian mau traveling, kalian bingung bawa duit berapa ya kalau mau pergi ke sana. Kalian bisa menggunakan sistem persamaan linear 2 variabel ini. Jadi ini sangat berkaitan erat dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, selanjutnya Miss ada refleksi pembelajaran. Di sini Miss mau tanya, apa yang kamu pahami tentang sistem persamaan linear 2 variabel? Selain ada 2 variabel, ada 4 cara penyelesaiannya, bagus. Nah, selanjutnya apakah kamu merasa lebih percaya diri dalam menyelesaikan soal-soal SPLDP setelah pembelajaran ini?
Insya Allah jawabnya. Jangan alhamdulillah tidak, nanti udah iyakan sama Allah kayak mana. Selanjutnya Miss mau tanya, bagian mana yang paling sulit? Mensubstitusi. Mungkin terasa sulit karena angkanya banyak ya, koma-koma. Tadi kalau misalnya angkanya 5.000 mungkin kalian bakal mudah. Di sini Miss mau bilang sama kalian, kalau kalian itu sudah bekerja dengan baik, sebagian dari kalian sudah menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel ini dengan baik, sudah mengerti. Ada juga yang masih ragu dalam menjawabnya, tapi tidak apa. Mungkin dengan banyak berlatih kalian bisa menjawab sistem persamaan linear dua variabel ini dengan lancar. Kalau kalian tidak bertanya, nanti kalian sesat di jalan, yang akhirnya nanti jalan-jalan. Boleh perhatiin saya sebentar? Saya mau nutup presentasi saya hari ini. Dengarkan saya baik-baik. Baiklah, kita cukupkan saja pembelajaran kita hari ini, cukup sampai di sini. Karena kalau di sana dia sudah bahagia dengan yang lain. Hidup sendiri tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di kemudian hari, sampai bertemu di ketidaksengajaan di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.